Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mari kita mulai untuk kegiatan hari ini. Hari ini adalah Biotalk yang ketiga, ya, Biotalk yang ketiga dengan judul pengaruh waktu fermentasi terhadap kualitas yogurt mangga podang gunung yang akan disampaikan oleh Mbak Jarul Dina Niken ya, yang nanti akan dibahas oleh Bu Hera ya, Bu Elizabeth Herawati MSI. Nah, untuk mempercepat kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, untuk acara yang selanjutnya, silahkan Mbak Niken sudah bisa untuk bersiap mempresentasikan hasil risetnya yang nantinya silahkan untuk para audiens hari ini bisa menuliskan di chat ya. Kalau misalkan Mbak Niken masih presentasi, saudara sudah ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditaruh di kolom chat. Atau nanti saudara setelah nanti Mbak Niken presentasi, boleh juga nanti langsung memberikan pertanyaannya secara langsung. Ya, ya. Kemudian untuk kesempatan yang selanjutnya, silahkan saya persilahkan Mbak Niken untuk bisa melaksanakan presentasinya. Silahkan Mbak Niken. Baik, terima kasih Bu Popi. Izin untuk share screen Bu Popi. Apakah PPT saya sudah terlihat Bu Popi? Ya, sudah Mbak Niken. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarul Dina Wahyuniken dengan nomor NPM 201502016. Di sini saya akan menyampaikan dengan tema pengaruh waktu fermentasi terhadap kualitas yogurt mangga podang gunung dengan dosen pembimbing 1 Bapak Agus Muji Santoso dan Ibu Elizabeth Herawati selaku pembimbing 2. Salah satu jenis mangga podang asal Kabupaten Kediri di sini memiliki 3 varietas, yaitu ada mangga podang gunung, mangga podang urang, mangga podang lumut. Sentra tanaman mangga podang ini berada di Kabupaten Kediri, salah satunya berada di Pasar Banyakan, Grogol, dan juga Tarokan. Olahan mangga podang ini diantaranya diolah berbagai jenis produk, yaitu ada letter, manisan jeli, dan sari buah. Sebagai acuan dari beberapa penelitian sebelumnya, pembuatan yogurt ini dilakukan dengan waktu fermentasi 8 jam dengan konsentrasi 0%, 3%, 6%, dan 9% dengan bahan mangga podang urang. Pada penelitian yang saya lakukan, di sini berupaya untuk memanfaatkan buah mangga podang. Peneliti ingin membuat yogurt sari mangga podang gunung. Jadi yogurt yang saya buat yaitu menggunakan bahan dasar mangga podang gunung dengan konsentrasi sari mangga 0%, 3%, 6%, dan 9% dengan variasi waktu fermentasi 6 jam, 8 jam, dan 10 jam. Di sini juga dilakukan uji proksimat, di mana uji proksimat dilakukan yaitu kadar lemak dan juga kadar air. Berikut untuk jenis mangga podang gunung. Di sini ada mangga podang gunung. Di sini
ada tinggi pada podang gunung 8,2 cm dan lebar 5,5 cm. Dan sebelahnya di sini ada mangga podang urang. Sini mangga podang urang warnanya lebih cerah dari mangga podang gunung. Dia lebih kuning keorenan dengan tinggi 8,5 cm dengan lebar 5,8 cm. Di sebelahnya di sini ada mangga podang lumut. Di sini mangga podang berwarna hijau, sedikit kekuningan, dengan tinggi mangga 7,5 cm dengan lebar 5,1 cm. Pada penelitian ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama di sini ingin mengetahui apakah lama waktu fermentasi dan konsentrasi sari mangga podang ini memiliki pengaruh terhadap kualitas yogurt mangga podang gunung yang dimana ditinjau dari hasil uji proksimat sesuai standar SNI. Dan apakah pada hasil penelitian deskripsi tentang yogurt mangga podang gunung ini dapat digunakan sebagai bahan ajar tingkat SMA. Dan untuk tujuan penelitian di sini mendapat data pengaruh lama waktu fermentasi dan pengaruh tingkat konsentrasi sari mangga podang yang tepat sehingga dapat dihasilkan kadar lemak dan kadar air pada yogurt mangga podang gunung ini sesuai dengan standar yang ditetapkan SNI. Tujuan kedua yang di sini ingin mendapatkan hasil penelitian deskriptif tentang yogurt mangga podang gunung yang dapat digunakan sebagai sumber belajar SMA. Pada metode penelitian, di sini saya menggunakan metode penelitian dengan desain penelitian RAL, di mana desain penelitian ini menggunakan desain penelitian rancangan acak lengkap dengan objek penelitian yaitu mangga podang gunung. Tempat penelitian dan waktu penelitian ini berada di Laboratorium Botani Universitas Nusantara PGRI Kediri pada waktu bulan Januari. Dan instrumen penelitian di sini ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama, instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan saat membuat yogurt mangga podang gunung, yaitu meliputi cawan Petri, bunsen, spatula, timbangan listrik, gelas ukur ukuran 10 mili dan 100 mili, kompor, panci, beker gelas 1 liter, inkubator, pengaduk, termometer, botol selai, gunting, styrofoam, blender, dan autoklaf. Untuk bahan yang digunakan yang pertama yaitu susu HT, steril, starter yogurt, kertas pH, dan aluminium foil, karet, spiritus dan bunsen. Prosedur pengumpulan data di sini ada beberapa tahapan dalam pembuatan. Yang pertama, di sini ada pengumpulan bahan baku meliputi yogurt mangga podang dan pembuatan yogurt dan sari mangga podang. Di sini ada hasil pada pembuatan yogurt, tabel analisis kadar lemak sesuai standar SNI. Pada saat pembuatan yogurt yang sudah dibuat dianalisis kadar lemaknya. Di sini ada kombinasi perlakuan di mana AL1 itu merupakan konsentrasi 0% dengan lama fermentasi 6 jam. Sedangkan AL2 di sini merupakan konsentrasi 0% dengan waktu 8 jam. AL3 di sini merupakan konsentrasi 0% dengan waktu 10 jam. Ini dapat dilihat pada keterangan yang sudah tertera. Nah, pada yogurt mangga podang gunung yang sudah dilakukan, pada analisis kadar lemak, di sini yang sesuai dengan standar NSI, yogurt rendah lemak, yaitu di perlakuan konsentrasi 6% dengan lama waktu fermentasi 10 jam.
dan DL3 dengan konsentrasi 9% dengan lama waktu fermentasi 10 jam. Di sini dikatakan bahwa pada kadar lemak yogurt mangga podang yang sudah dibuat yang memenuhi standar SNI yaitu pada perlakuan CL3 dan DL3. Di mana di sini dengan nilai rata-rata CL3 2,97 dan DL3 di sini memperoleh nilai rata-rata 2,92 yang sesuai standar SNI. Pada tabel analisis ini dilakukan juga uji BNT, yang dimana di sini ada interaksi antara perlakuan yang diberikan pada konsentrasi dan lama fermentasi pada yogurt mangga podang gunung. Di sini selanjutnya hasil penelitian yaitu analisis kadar air sesuai standar SNI yogurt. Di sini pada yogurt mangga podang gunung pada kadar air di sini belum sesuai dengan standar SNI yang memenuhi. Untuk standar SNI yang sesuai dengan yogurt mangga podang gunung yang sesuai standar SNI yaitu berkisar 83 hingga 84. Di sini masih tinggi semua. Kenapa? Pada kadar air ini yogurt mangga podang memiliki yogurt yang sangat tinggi air karena pada proses pembuatan sari mangga podang atau pada proses pengenceran, pada proses ini sari mangga podang yaitu menggunakan penambahan air dengan takaran 200 mili air dan 200 gram mangga podang. Yang seharusnya pada proses pembuatan sari mangga podang itu dilakukan dengan menggunakan mangga podang saja tanpa harus ditambah dengan air sehingga mangga podang yang dihasilkan, yogurt yang dihasilkan sangat tinggi airnya. Seperti itu. Di sini juga diuji BNT yang dimana konsentrasi dan lama fermentasi ini sangat berpengaruh pada yogurt mangga podang gunung. Ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas pada kadar lemak yogurt dan homogenitas kadar air. Ini dikatakan sangat signifikan pada yogurt mangga podang gunung. Yogurt mangga podang gunung selanjutnya yang sudah dibuat, ini terdapat beberapa gambar. Di sini yogurt perlakuan 6 jam, ada juga perlakuan yogurt 8 jam, dan yogurt mangga podang gunung perlakuan 10 jam. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, konsensasi sari mangga podang gunung dan waktu fermentasi yang diberikan berpengaruh terhadap yogurt mangga podang gunung di setiap perlakuan. Yang kedua, uji proksimat kadar lemak dan kadar air yogurt mangga podang gunung pada perlakuan CL3 atau konsentrasi 6% dengan lama fermentasi 10 jam diperoleh kadar lemak sebesar 2,97% dan perlakuan DL3 dengan konsentrasi 9% dan lama fermentasi 10 jam diperoleh kadar lemak sebesar 2,92% sehingga memenuhi kriteria yogurt yang baik sesuai standar SNI. Sedangkan pada kadar air di setiap perlakuan belum memenuhi kriteria yogurt yang baik sesuai standar NSI karena pada penakaran pembuatan sari mangga podang ditambahkan 200 mili air mineral. Sehingga di setiap perlakuan terdapat kadar air yang tinggi. Kesimpulan ketiga, memilih buah mangga podang dengan umur yang lebih matang agar kandungan air yang dibutuhkan maksimal dan sesuai saat dijadikan sari mangga. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan terima kasih jika ada saran, kritik, dan pertanyaan untuk teman-teman, saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dari sesi penjelasan saya. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan Mbak Salsa. Eh, Mengapa rasa yogurt yang dijual di toko itu rasanya lain-lain per merek ya? Dan apa yogurt Mbak Niken kan buatan skala lab? Apakah rasanya tidak akan berubah? Udah. Untuk rasa, baik, terima kasih Salsa Neha izin menjawab. Untuk rasa itu pasti ada perubahan. Karena di mana ketika kita menyimpan suhunya itu di tempat eh, tidak di kulkas, pasti akan rasanya akan rasa sangat asam seperti itu. Nah, namun untuk pembedaan antara yogurt yang saya buat dan yogurt di toko yang bermacam-macam merek, mungkin ada beberapa perbedaan dari rasa. Yang pertama, untuk misalnya yang yogurt-yogurt yang berada di Indomaret itu ada bahan pengawetnya. Sedangkan kalau yogurt saya tidak ada pengawetnya. Jadi cukup simpan, minum. Dan untuk yang selanjutnya mungkin ada penambahan gula atau pemanis. Dan juga ada campuran pengawetnya tadi. Nah, untuk di yogurt yang saya buat ini tidak ada campuran pemanis atau tidak ada pencampuran gula. Seperti itu, Mbak Salsa. Kelas kami dulu waktu mata kuliah mikrobiologi terapan membuat yogurt sesuai jurnal panduan. Dengan konsentrasi 3,6 dan 9% selama 2 kali pembuatan hampir semuanya gagal. Menurut Mbak Niken, apa penyebab faktor kegagalannya? Mungkin dari proses pembuatan atau panduan jurnalnya mungkin kalau saya mungkin lebih ke konsentrasi yang diberikan untuk misal bisa saja konsentrasi buahnya untuk Mbak Salsa kemarin buatnya pakai penambahan sari buah apa ya? Bisa jadi mungkin dari pengaruh buahnya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Hera juga. Kalau saya kan pakai sari mangga podang gunung. Nah, bisa jadi kalau misalnya pakai buah mangga lainnya, misal nanas atau buah lainnya, mungkin juga pasti akan menemukan perbedaan seperti itu, Mbak Salsa. Atau mungkin di pembuatannya itu pemberian konsentrasi yang diberikan itu juga bisa berpengaruh, Mbak Salsa. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Mbak Salsa? Bisa, Mbak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ya, baik Mbak Niken, mungkin saya bisa ikut menambahkan ya. Nggih, Bu Hera. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Mbak. Sangat bisa
Didengar, Ya, Bu. baik. Terima kasih. Selamat siang, Bu Popi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami hari ini. Nah, jadi ikut menambahkan ya untuk pertanyaan Mbak Salsa tadi. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Niken juga. Jadi mengapa sih di berbagai toko itu kan ada berbagai merek ya, teman-teman. Ada berbagai yogurt yang rasanya merek A dengan B itu juga berbeda. Nah, sebenarnya kalau kita tinjau secara mikrobiologi, dalam proses fermentasi itu ada jenis-jenis bakteri yang digunakan dan itu adalah rahasia pabriknya. Nah, jadi misalkan kita beli merek C gitu ya, rasanya seperti ini. Kemudian kita beli lagi merek A, B. Nah, itu rasanya juga akan berbeda. Nah, raciannya itu akan berbeda-beda karena jenis bakteri yang digunakan itu percampurannya itu menggunakan spesies yang berbeda. Nah, jadi di dalam proses fermentasi susu, itu kalau kita fermentasikan dengan yang namanya bakteri asam laktat, itu akan mengeluarkan rasa dan aroma yang khas. Nah, kalau mikrobanya hanya satu, enak juga teman-teman. Tetapi kalau misalkan lebih banyak, itu rasanya juga akan lebih bervariasi. Jadi itu yang mempengaruhi antara pabrik satu dengan pabrik yang lainnya, itu rasanya berbeda. Nah, kalau saya ditanya, misalkan dari pabrik ini pakai apa, Bu? Tentu saja jawaban saya tidak tahu. Karena apa? Karena itu rahasia dari perusahaan. Nah, sedangkan untuk Mbak Niken, kemarin itu kan juga menggunakan starter, ya di mana di dalam starternya itu juga terkandung 3 jenis bakteri. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Salsa, apakah bisa berubah rasa gitu ya? Jadi berubah rasa ini mungkin artinya dalam dua arti ya. Yang pertama itu apakah ketika disimpan dalam skala lab, kemudian dikonsumsi seperti yang Mbak Niken jelaskan tadi, dalam penyimpanan dan lain sebagainya itu berubah, itu juga akan bisa merubah rasa. Jadi setelah teman-teman fermentasi, kalau disimpan dalam suhu ruang yang lama, itu rasanya akan semakin asam. Apalagi ini kan tidak diberikan pengawet ya, jadi proses fermentasinya terus berjalan. Terus kemudian yang kedua, berubahnya itu bisa terjadi kalau misalkan di dalam prosesnya itu kita mengganti starter. Nah, jadi Mbak Niken ini kemarin menggunakan jenis starter dengan nama merek tertentu. Nah, kalau misalkan ini diproduksi atau misalkan teman-teman mencoba gitu ya, bikin yogurt kemudian dijual gitu ya. Starternya itu harus tetap sama. Jadi ketika kita jual atau kita ujikan kepada konsumen itu tidak ada perubahan rasa yang mencolok gitu. Jadi nanti kualitasnya itu akan tetap sama dengan catatan perlakuan yang diberikan itu juga sama. Jadi semacam konsentrasinya, terus kemudian suhunya, kemudian cara perlakuannya itu harus tetap sama. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai kegagalan ya. Ini sebenarnya karena ini mata kuliah saya ya Mbak Niken. Jadi adik-adik kemarin itu melakukan fermentasi susu dengan buah nanas, yaitu yang kemarin kami pakai adalah nanas kelut dan ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan. Kami menggunakan beberapa jurnal referensi ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu saja yang pada saat itu kami gunakan dan itu sudah saya coba di lab maupun di rumah dan teman-teman juga mencoba di lab. Tapi ternyata pada kenyataannya itu hampir semuanya gagal teman-teman. Nah, jadi mungkin kita berpikir bahwa cuma begitu saja tinggal menuangkan dan lain sebagainya, tetapi ternyata tingkat kegagalannya itu cukup tinggi. Nah, setelah saya kemarin baca-baca lagi, ternyata jenis nanas yang ada di Kediri, yaitu nanas kelut, itu ternyata sangat amat banyak, teman-teman. Jadi yang kami gunakan kemarin itu ketahuan bahwa namanya itu adalah nanas kelut lokal simplex. Nah, nanas kelut lokal simplex ini, karena kemarin kami praktikum dengan harapan ada jurnal, itu kan pasti berhasil ya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita tidak menguji kandungannya dulu, seperti yang Mbak Niken lakukan, misalkan kadar asamnya, kadar lemaknya, kadar gulanya, ternyata ketika difermentasi itu belum tentu berhasil. Sehingga dengan konsentrasi yang sama, bahkan dengan beberapa perlakuan yang berbeda yang kami lakukan, itu tidak membuahkan hasil yang bagus dan hanya satu botol yang berhasil. Nah, kemarin juga salah satu mahasiswa dari tingkatnya Mbak Salsa itu penasaran banget dicoba di rumah ya teman-teman. Ternyata itu hanya berhasil dalam satu konsentrasi. Nah, di dalam hal ini tentu saja kita sebagai mahasiswa maupun sebagai
orang-orang yang belajar biologi, teman-teman, kita tidak bisa langsung menjawab, oh karena ini. Nah, tentu saja nanti dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Apakah kadar asamnya yang bermasalah di dalam nanasnya, atau mungkin jenis susu yang kita gunakan harus susu yang lebih tinggi lemaknya atau malah lebih rendah lemaknya, atau mungkin kita memerlukan penambahan misalkan bahan-bahan lain sehingga itu bisa mengental dan lain sebagainya. Jadi untuk Mbak Salsa dan teman-teman, apa yang kita lakukan kemarin itu bukan berarti jelek ya. Artinya kita malah punya pembelajaran baru bahwa ketika kita baca jurnal ilmiah pun ternyata ketika kita menggunakan varietas yang lain, tingkat kegagalannya juga akan ada. Apalagi mikroba itu nggak bisa diajak ngobrol ya teman-teman. Misalkan kita tanya suka nggak sama bahan ini, nggak bisa seperti itu. Jadi nanti tetap harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan mungkin ini bisa menjadi masukan untuk nanti praktikum selanjutnya. Jadi sebelum kita lakukan praktikum, supaya tidak terjadi kegagalan yang tinggi, kan eman bahannya ya dan starternya. Jadi perlu kita baca-baca lagi dan perlu kita teliti lagi supaya nanti di dalam metode yang kita gunakan juga akan menjadi lebih baik dan kegagalannya juga akan lebih rendah. Baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Niken, silakan. Baik, terima kasih. Ini ada Bu Budi yang angkat tangan. Sumonggo, Bu Budi. Iya, Mbak Niken, selamat ya telah menyajikan dalam YouTube. Yang ingin saya tanyakan, bisakah kira-kira yogurt yang saudara buat itu bisa menjadi bibit untuk diremajakan dengan ditambahi komponen utamanya gitu? Iya, Oke, untuk bibit jadi untuk penurunannya nggih Bu Ira, Bu Budi. ya, ya Ya. keturunannya. Jadi misalnya mungkin yogurt itu diambil separuhnya, terus kemudian ditambahkan komponen mangganya atau mungkin plus sedikit bakterinya, tapi mengurangi kebutuhan volume bakteri untuk dijadikan bibit sebagai permajaan itu bisa enggak ya? Bisa Bu Budi, namun untuk cara penyimpanannya itu juga harus misalnya diturunkan. Nah, nanti untuk penyimpanannya itu juga harus disesuaikan dengan suhunya. Jadi di apa ya, digunakan lagi itu juga harus cepat begitu Bu waktunya karena juga di yogurt ini kan juga tidak ada pengawet atau gulanya seperti itu Bu. Nanti jika di suhu ruangan atau yang melebihi suhunya itu juga akan berpengaruh pada rasanya tadi itu Bu Budi. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Elizabeth Herawati untuk penjelasannya. Kalau untuk Eh, dibiarkan lagi untuk jadi starter lagi itu tiga kali bisa Bu. lipat. Begitu Bu. Ya, ya, ya. Oke. Jadi, makasih. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya sampai kira-kira lo sampai kestabilannya itu sampai keturunan keberapa begitu ya. Baik Ya, Bu wes. Budi. Oke, Oke. makasih. Ya, Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Budi. Waalaikumsalam. Ya. Nah, itu Bu Hera, pertanyaan dari Bu Budi. Nah, untuk penjelasan dari Bu Hera mungkin ada bantuan penjelasan seperti itu Bu, karena setahu saya memang bisa untuk dijadikan penurunan gitu loh Bu, dijadikan yogurt kembali gitu loh Bu. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Budi untuk pertanyaannya dan Mbak Niken juga terima kasih sudah memberikan jawaban juga. Nah, baik teman-teman semua dan Ibu Budi, untuk pembuatan yogurt itu memang ketika Anda buat yang kali pertama dengan starter itu dinamakan dengan mother atau ibu. Nah, nanti itu bisa diturunkan menjadi turunan 1 dan seterusnya. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah kita tidak boleh menambahkan komponen lain ketika menyimpan.
Jadi misalkan Anda menyimpannya dengan mangga, itu tidak bisa. Nah, kalau misalkan itu kita gunakan starter, nanti kualitas starternya itu dan si kehidupan bakterinya itu juga tidak akan maksimal. Caranya bagaimana? Berarti supaya bisa kita turunkan, kita bikin dulu yang original, yaitu dengan susu dan starter saja, kemudian kita freezer, teman-teman. Nah, di dalam memfreezer ini juga teman-teman tidak boleh sembarangan, artinya nggak boleh keluar masuk ya. Nanti bakterinya juga kehidupannya akan lebih pendek umurnya. Nah, biasanya kalau misalkan kita menyimpan di freezer, itu bisa tahan dalam waktu yang cukup lama, misalkan 1 bulan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah dibuat dalam bentuk beku, itu nanti diberikan waktu untuk kembali ke suhu ruang, kemudian baru kita masukkan ke dalam susu yang hangat. Nah, untuk menjadi turunan ini bisa berapa kali? Itu jawabannya tergantung pada mereknya. Nah, kebetulan teman-teman yang digunakan oleh Mbak Niken ini adalah starter kering. Nah, starter kering itu adalah starter yang kalau teman-teman bisa lihat di e-commerce atau mungkin di online, itu biasanya bentuknya saset. Nah, itu adalah mikroba yang dikeringkan, teman-teman. Nah, dikeringkan ini dalam artian dia dihilangi kadar airnya, jadi dibuat dalam bentuk tidur kalau bahasa kita yang awam. Nah, nanti cara membangunkannya gimana? Dimasukkan ke susu yang hangat. Nah, ini ada berbagai merek. Nah, mereknya ini tergantung ada berapa bakteri. Ada yang isinya cuma 1, ada yang 3 seperti yang dipakai Mbak Niken. Kemudian ada yang 5, bahkan 10, teman-teman. Nah, ini nanti dia bisa jadi berapa turunan itu tergantung pada mereknya itu tadi. Semakin mahal, itu akan semakin bagus. Nah, yang dipakai oleh Mbak Niken, nanti kalau teman-teman penasaran, silakan japri Mbak Niken ya. Itu merupakan salah satu bibit yogurt yang asalnya dari luar Indonesia, dan itu bisa bertahan sampai 90 turunan. Jadi, kalau kita tadi bikin, itu kan namanya mother, kita masukkan ke freezer, teman-teman. Kemudian kita bikin yogurt dengan menggunakan apa itu tadi, yogurt yang sudah kita bekukan tadi, kita masukkan ke susu, itu namanya turunan pertama. Nah, turunan pertama ini kita bisa simpan, kemudian kita bikin yogurt lagi dengan susu yang baru, itu namanya turunan kedua, dan seterusnya. Nah, punya Mbak Niken ini bisa bertahan sampai 90 kali turunan, asal tadi Mbak Niken bilang harus memperhatikan cara simpan dan suhunya. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi sekali masuk, itu sudah tidak bisa kita keluarkan dengan sembarangan, jadi dikeluarkan hanya pada saat kita membutuhkan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai gitu ya, teman-teman, dari merek apa saja, itu sebenarnya bisa. Jadi ada yang harganya itu mulai 6 ribuan, bahkan sampai ratusan ribuan, dan nanti keawetannya itu atau berapa kali turunannya itu juga tergantung kita menyimpannya, selain tergantung mereknya tadi. Biasanya pada merek-merek yang dari negara Cina itu kan harganya cukup murah, teman-teman. 6.000, 7.000, 9.000. Itu mungkin sekitar 2-3 kali turunan itu sudah kurang bagus. Jadi mungkin kalau ingin yang lebih bagus itu kita pakai bibit yang cukup kental dan biasanya harganya agak lebih mahal. Nah, kalau misalkan mau yang lebih ori, misalkan teman-teman ingin meneliti nanti, misalkan ada minat nih ke mikrobiologi, terutama pada bidang fermentasi atau bioproses, bisa menanam sendiri bakterinya. Jadi nanti bakterinya itu kita beli dalam bentuk tabung reaksi yang diberikan agar, nah itu harganya tapi cukup mahal, teman-teman. Di sana itu harus dipelihara dengan baik dan diremajakan secara teratur supaya bakterinya tidak mati. Nah, itu kenapa alasannya kemarin Mbak Niken memakai starter yang kering supaya tingkat kehidupannya itu juga lebih tinggi. Karena kalau kita tidak hati-hati, teman-teman, di lab kita, kemudian nanti kita pindah-pindah sembarangan dan tidak diremajakan, nanti kualitasnya itu akan menurun. Jadi misalkan lactobacillusnya hari ini itu yogurtnya jadi kental, nanti dengan penyimpanan yang tidak baik, dan kemudian kita lupa meremajakan dan lain sebagainya, nanti ketika kita bikin yogurt, nanti rasanya tidak seperti yang awal tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya minat, dan tentu saja nanti akan merawat, tentu saja saya bisa menjamin kalau nanti hasilnya akan tetap bagus. Nah, nanti mungkin itu akan bisa dipelajari lagi ya, teman-teman, bersama-sama ketika nanti kita berkuliah, seperti itu. Jadi kesimpulannya,
bisa ya digunakan sebagai mother untuk berbagai turunan yang kesekian kali dengan syarat tidak dicampur mangga dan disimpan dengan baik. Seperti itu Mbak Niken, tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Niken. Baik, Bu Hera, mungkin teman-teman menanyakan untuk bagaimana bentuknya starter. Kebetulan kemarin saya masih menyimpan, Bu. Untuk beli itu mungkin seperti ini, teman-teman, bentuknya. Nah, ini starternya, mereknya Yogurt Mate. Ini yang saya gunakan, yang seperti dijelaskan Bu Hera. Jadi ini Belum starternya. nampak Mbak Niken. Gimana, Bu Hera? Belum kelihatan gambarnya. Apakah sudah nampak, teman-teman? Di saya kok belum tahu, nggak tahu di teman-teman yang lain. Sudah jelas, Bu. Iya. Sudah jelas, mungkin sinyal saya ya. Silakan Mbak Niken dilanjutkan. Ini adalah yogurt starter yang saya gunakan untuk membuat yogurt. Jadi ini jenisnya itu starternya kering. Jadi ketika kita membuat yogurt, yang pertama ini diberikan air panas dulu dengan suhu 40. Jadi ini starternya bentuknya starter bubuk, jadi kering gitu. Starternya mereknya merek Yogurt Mate, teman-teman. Itu nanti kalau misalnya teman-teman mau beli, mungkin bisa menggunakan starter Yogurt Mate tadi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Ya, silakan bagi yang mau bertanya lagi. Nah, ini mumpung masih ada Mbak Niken dan Bu Hera, bagi yang nanti memang berminat untuk bisa mengembangkan yogurt. Mungkin saya sedikit menambahi saja untuk sharing-sharing ya, Bu. Jadi untuk pembuatan yogurt juga teman-teman di sini juga untuk saya sendiri kan menggunakan mangganya itu mangga podang gunung. Nah, kenapa saya memilih mangga podang gunung? Karena di sini di daerah Kabupaten Kediri ini mangga podang gunung ini sangat melimpah gitu. Nah, untuk pembuatan mangga podang gunung ini, pada pembuatan yogurt ini yang menjadi kesalahan sehingga kadar airnya itu lebih tinggi karena pada proses pengenceran itu saya tambahkan air, jadi tambahkan air 200 ml yang seharusnya setelah penelitiannya sudah selesai, saya mengetahui dan mencari permasalahan kenapa ini kadar airnya kok tinggi. Ternyata pada proses pembuatan yogurt itu seharusnya mangga podang itu kan juga sudah mengandung banyak air gitu. Jadi tidak perlu diberikan atau diencerkan diberikan 200 ml air tadi. Nah, di sini juga misalnya teman-teman kalau mau ini hanya sharing saja, mungkin mungkin teman-teman ada keinginan untuk membuat yogurt dengan buah yang sama, mungkin mangga podang nanti, karena mangga podang juga kan juga sangat musim. Jadi musiman ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau mencoba, nanti pada saat proses pembuatan sari mangga podang, pilih mangganya itu yang tua. Jadi sehingga kandungan air yang dimiliki mangga itu juga
pas gitu. Jadi sesuai dengan yang diperlukan seperti itu tanpa harus pemberian atau penambahan air seperti itu teman-teman. Karena juga akan mempengaruhi yogurt mangga podang itu. Karena beberapa juga literatur yang saya baca, ada banyak jurnal-jurnal itu pembuatan yogurtnya itu menggunakan mangga harum manis, ada mangga podang urang. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu juga masalah tekstur rasa. Mungkin dari teman-teman tadi ada Mbak Salsa Neha mungkin itu juga pernah buat ya yogurt. Ini Mbak, yogurtnya encer berair. Nah, mungkin itu pada proses pembuatan sari mangga podangnya atau konsentrasi yang diberikan mungkin juga sangat berpengaruh. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sharing di sini, belajar bareng-bareng karena di sini juga saya juga belajar seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Niken. Silakan yang lainnya yang mau sharing. Yang mungkin sudah praktik maupun yang belum ya. Karena nanti untuk bisa praktik ini kayaknya ada di mata kuliah biologi terapan ya, Bu Hera ya. Ya, semester 6, Bu. Ya, semester 6. Kalau yang mikrobiologi yang biasa belum sampai ya masih belajar identifikasi bakteri dan lain sebagainya gitu ya kayaknya ya. Ya, nanti semester 3 bertemu dengan angkatan 2023 ya, Bu. Ya, silakan ini Bu Budi sudah raise hand lagi, monggo Bu Budi. Ya, Mbak Niken, tanya lagi Mbak Niken, saya Mbak Niken. Oke, Bu Putih. Ya, yogurt ini kan mungkin bisa juga diproduksi dari buah selain mangga ya. Oke. Ya, mungkin aja belimbing puluh, mungkin nggak ya? Kan belimbing puluh itu nggak ada harganya. Kalau panen ya wakeh-wakeh. Belimbing puluh yang besar-besar, yang jenisnya besar itu sepertinya tidak terlalu asam dibandingkan belimbing sayur yang agak kecil. Karena saya pernah mencoba membuat sirup belimbing puluh. Ya, mungkin Bu Hera juga bisa dicoba kira-kira karena kalau lihat keasamannya dan lihat produktivitasnya itu luar biasa kalau masa panen itu ya. Oke, gimana kira-kira mungkin enggak ya? Kalau menurut saya bisa, Bu. Karena ada juga beberapa kriteria mangga yang juga kriteria sari buah yang bisa dijadikan yogurt. Salah satunya belimbing pun juga bisa ya Bu Hera karena juga belimbing setahu saya juga kandungan airnya juga sangat banyak gitu. Mungkin saja bisa kalau kita coba pasti bisa untuk dibuat yogurt gitu Bu. Gitu Bu Budi. Mungkin dari penjelasan dari Bu Hera mungkin ada beberapa tambahan. Ya, baik. Terima kasih Bu Budi memberikan ide ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai yogurt itu ya, mungkin kalau misalkan dipadu dengan berbagai buah itu apa boleh? Jawabannya boleh teman-teman. Asalkan kadar keasamannya itu tidak membunuh bakterinya. Jadi bakteri asam laktat itu kan punya syarat tumbuh ya di dalam pH tertentu yang nanti akan kita belajar. Nah, kalau misalkan dia terlalu asam itu bisa mati. Nah, tadi Bu Budi menyatakan bahwa belimbing wuluh itu yang besar-besar ya, itu tidak terlalu asam dan apakah mungkin jika dijadikan untuk yogurt. Nah, kebetulan tadi saya searching Bu Budi supaya Ya. jawabannya tidak ini ya, tidak ngawur gitu. Ternyata belimbing wuluh itu bisa Bu digunakan untuk yogurt. Tapi mungkin catatannya adalah kita nanti melihat kematangannya nggih. Jadi Oke. kematangannya itu yang seperti apa dan tentu saja belajar dari kesalahan Mbak Niken, bukan kesalahan ya, belajar dari penelitian Mbak Niken yang mana belum sesuai SNI, berarti kadar airnya nanti juga harus kita atur seperti itu. Jadi tetap bisa Ya, digunakan silakan Bu dicoba. dan bisa menjadi suatu ide. Oke. Belimbing bintang juga memungkinkan itu. Oke. Oke, wes, makasih. Oke, terima kasih Bu Budi Bagi dan Mbak. adik-adik mahasiswa yang di bawah kelas di bawahnya ya, ayo kita eksplor ya. Aneka macam buah-buahan yang dimungkinkan bisa diolah sehingga lebih produktif dan nilai ekonominya bisa meningkat. Ya, matur suwun. Baik Bu Putri, terima kasih. Mungkin teman-teman lainnya ada pertanyaan sebelum
sharing-sharing hari ini selesai. Mungkin teman-teman bisa sharing-sharing bareng di sini. Ya, silakan bagi yang masih penasaran dengan yogurt bisa di-sharingkan di sini. Mumpung masih ada Mbak Niken dan Bu Wera. Ini Bu, kemarin ada salah satu yang bertanya, ini Triana ada tidak nggih? Kemarin banyak bertanya ini Triana. Mbak Triana PLP, Mbak. Oh, PLP, nggih. Tadi sempat masuk soalnya, Bu. Ya, pertanyaannya apa Mbak Triana yang mungkin Mbak Niken ingat? Mungkin bisa di-sharingkan di sini. Nah, itu pertanyaannya dari Mbak Triana kemarin. Mbak, kemarin kan saya buat ini yogurt dari nanas. Nah, itu ada beberapa konsentrasi itu yang gagal, Mbak. Itu kira-kira kenapa? Nah, saya jawab yang hampir sama sebenarnya dari pertanyaannya Mbak Salsa. Ya, karena mungkin dari beberapa percobaan yang dilakukan Mbak Triana itu banyak yang encer, Bu. Jadi yogurtnya itu banyak berair gitu. Jadi itu kemarin saya juga pernah Bu seperti itu mengalami keenceran gitu. Karena waktu itu kan ada sisa. Jadi sisa susu sama sisa mangga itu saya jadi campurkan semua tanpa pemberian konsentrasi 6 jam, 8 jam, 10 jam. Itu saya tidak berikan konsentrasi itu, Bu. Ternyata pada yogurt yang sisa tadi itu ada penemuan baru ya memang gagal karena juga banyak gumpalan dan juga berair pada yogurt di situ. Gitu, Bu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin pembuatan seperti itu. Hampir sama, Bu, sebenarnya dengan Mbak Salsa pertanyaannya. Ya. Nggih. Oke. Ya, terima kasih Mbak Niken. Ya, silakan yang lainnya. Mumpung masih ada, istilahnya belum kita tutup untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin masih ada yang mau bertanya, istilahnya saudara mungkin membaca jurnal atau bagaimana, boleh di-sharingkan di sini. Mungkin sambil menunggu bisa saya tambahkan ya, Bu. Oke, silakan monggo Bu Hera. Nah, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi seperti ini, teman-teman. Mbak Triana kemarin di praktikum itu mencoba dengan konsentrasi yang sama gitu ya, Mbak Niken. Dan ternyata pada saat itu memang gagal lagi. Nah, ternyata kalau kita tarik dari apa yang sudah kita bahas di awal tadi, kemungkinan besar itu karena jenis nanas yang kita gunakan itu cukup asam. Jadi ketika kita menggunakan dengan konsentrasi yang semakin tinggi, itu biasanya akan semakin asam sehingga pertumbuhan bakteri asam laktatnya itu juga tidak maksimal. Selain itu, seperti yang kita tadi bahas juga, alangkah baiknya nanti ketika mungkin ada teman-teman yang berminat untuk menggunakan nanas kelup, itu kan adalah salah satu sumber daya lokal juga ya yang sangat bagus dan tadi sudah kita bahas jenisnya ada sangat amat banyak sekali dan saya sempat salah paham, saya kiranya itu nanas madu, ternyata bukan. Jadi perlu kita istilahnya klarifikasi dulu ya, kalau bisa ke ahli botani gitu ya, seperti misalkan di kampus kita ada Bu Ida. Kita tanya dulu sama Bu Ida, kira-kira betul nggak yang kita gunakan ini jenis ini. Kemudian selanjutnya kita bisa memeriksa dulu kandungannya, sehingga kita menentukan presentasinya atau prosentase dari kadarnya, kemudian airnya itu juga akan tetap tepat, sehingga nanti kalau kita gunakan praktek, itu pertumbuhan bakterinya juga akan maksimum, seperti itu. Nah, teman-teman, di dalam penelitian yogurt sendiri sebenarnya mungkin sangat banyak kalau teman-teman lihat di internet, tetapi untuk Kediri sendiri
memang yang menjadi buah khas itu kan salah satunya adalah mangga podang itu tadi. Kemudian yang kedua itu adalah nanas kelut. Nah, jadi yang pertama mangga podang tadi sudah dijelaskan Mbak Niken ada beberapa jenis. Kenapa Mbak Niken itu akhirnya menggunakan mangga podang gunung? Mungkin teman-teman juga penasaran. Alasannya adalah kami sudah membaca jurnal itu yang menerbitkan adalah mahasiswa Uniska, itu memakai jenis mangga podang urang. Jadi kami mengadopsi daripada metodenya, ternyata pada mangga podang gunung, metode yang kami gunakan itu adalah penggunaan airnya itu tidak cocok. Bisa jadi mangga podang urang yang digunakan itu kadar airnya tidak setinggi yang gunung, seperti itu. Nah, berarti nanti masih ada PR kalau misalkan teman-teman ingin melanjutkan yang mangga podang yang satunya, yaitu lumut, itu juga belum diteliti. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin misalkan belajar lagi tentang nanas kelut yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan, nah itu juga bisa menjadi penelitian. Bukan di bidang saya saja, tapi bisa di botaninya, keanekaragaman daripada jenisnya, dan lain sebagainya. Itu saya lihat di jurnal belum ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman orangnya itu tertarik dengan tumbuh-tumbuhan ya, maksudnya identifikasinya telaten dan lain sebagainya, saya rasa itu bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk teman-teman nanti mau skripsi atau mungkin yang tertarik untuk meneliti. Seperti itu Bu Popi tambahnya, terima kasih. Terima kasih Bu Hera. Nah, untuk ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan Hima karena pastinya nanti supaya litbangnya ya bidang-bidang yang ada di Hima itu maksimal gitu ya. Ini bukan kami mau memeras tenaga saudara, enggak. Tapi sebenarnya dengan ayo kita melakukan penelitian, misalkan nanti di bidang mikro, nanti dengan Bu Hera gitu ya, nanti meneliti apa-apa dengan bidang litbangnya Hima. Kemudian nanti untuk yang biodiversitas juga ada, kemudian untuk yang ekologi misalnya masih ngurusin sumber air dan lain sebagainya juga ada. Istilahnya ini akan menambah wawasan saudara gitu ya. Bagaimana kerja di lab, bagaimana harus mengambil sampel di lapang. Karena saudara di mata kuliah diajari iya, tapi saya kira kalau hanya di mata kuliah saja tidak cukup waktu gitu ya. Saudara pun juga sebaiknya harus mengasah potensi ini di luar mata kuliah juga gitu ya. Misalkan mau belajar mengenai biotilik atau lain sebagainya gitu ya, sumber air atau lain sebagainya. Mungkin di mata kuliah ekologi pernah ada gitu ya, atau mungkin di mata kuliah yang lain diajari. Tapi kan supaya saudara itu istilahnya bisa dikatakan punya pengalaman lebih gitu ya, punya pengalaman lebih. Mari pada saat nanti di Hima itu bisa lebih dimaksimalkan, saudara. Ya mungkin saya juga pernah cerita pada saat memberikan sambutan di apa waktu itu rapat kerja ya, di rapat kerja bahwa akreditasi prodi itu yang bekerja tidak hanya dosen gitu ya. Dosen sudah sangat berusaha, saudara, kami sudah sangat berusaha gitu ya. Dan alhamdulillah setiap tahunnya dosen di prodi pendidikan biologi itu selalu mendapatkan hibah baik itu penelitian ataupun pengabdian. Tetapi gitu ya, prestasi tidak hanya dilihat dari prestasi dosen atau prestasi prodi saja gitu ya. Misalnya prodi dapat hibah pernah, prodi biologi itu pernah dapat hibah tahun 2021 itu dapat hibah kurikulum gitu ya, kemudian dapat hibah untuk pembelajaran inklusi ya, itu pernah kami dapat gitu ya hibah-hibah seperti itu. Yang nantinya apa ya, nanti kita lihat dulu yang ditawarkan dari kementerian apa, pasti itu akan diikuti oleh prodi. Nah, sekarang ini yang harus ditingkatkan juga itu adalah prestasinya mahasiswa, baik akademik maupun yang non akademik, gitu ya. Terus supaya bisa mendapatkan prestasi, bagaimana ya caranya dengan kita rajin ya, kita rajin melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ya sehingga ya saudara nanti akan punya data seandainya nanti akan ikut LKTI atau yang lainnya gitu ya, dengan data yang saudara miliki saudara bisa menulis gitu ya, kemudian publikasi internasional. Nah sekarang publikasinya yang dinilai supaya nanti akreditasinya unggul tidak hanya sekedar nasional tapi juga internasional. Yang dilihat itu bukan hanya karya dosen ya, karya dosen memang harus, kemarin kami sudah plotting juga gitu ya, siapa dosen-dosen penelitiannya harus bagaimana dan publikasinya memang harus internasional. Nah, untuk mahasiswa bagaimana? Ya, saudara bisanya kan pastinya akan ikut penelitian dengan dosen.
gitu ya, dengan saudara ikut penelitian dengan dosen dan lain sebagainya. Paling tidak untuk dana kita pikirkan bersama gitu ya, sehingga nanti prestasi mahasiswa juga ada ya, karena untuk akreditasi yang dilihat tidak hanya sekedar prodi dan dosennya tapi juga mahasiswanya. Ya, oleh karena itu kegiatan seperti ini sebaiknya juga sering kita lakukan. Mungkin tidak hanya sekedar sharing hasil penelitiannya mahasiswa gitu ya. Kita juga bisa istilahnya membuat grup diskusi gitu ya, membahas mengenai jurnal-jurnal yang terbaru, metode-metode yang terbaru, penelitian terbaru gitu ya. Kita bahas lebih lanjut gitu ya. Kita validasi, kemudian kita coba cari inspirasi dari jurnal tersebut. Ya, dan sekarang ini akan segera dibentuk gitu ya. Nanti saya juga akan membentuk dengan PIC dosen supaya apa? Penelitian dosen dan mahasiswa ini bisa maju bersama gitu ya. Karena kami pastinya juga tidak akan bisa mengerjakan sendiri, pasti juga butuh bantuan mahasiswa, dan mahasiswa gunakan kesempatan ini untuk lebih mengasah hands-on-nya. Ya, baik itu nanti penelitiannya di lab maupun nanti penelitiannya di lapangan. Ya, mungkin masih ada yang lain? Silakan. Sudah tidak ada? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Amelia. Ya, Mbak Niken izin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau penambahan air pada sari itu dapat melihat kadar lemak. Nah, bagaimana dengan jumlah lemak? Mohon maaf, Mbak Amel. Mbak Apakah Amelia bisa suaranya Pak? enggak terdengar dengan baik, Mbak. Oh iya, sekarang sudah bisa, Bu. Oke, lumayan jelas. Oke, silakan, mungkin bisa diulangi ya, Mbak Amelia ya. Ya, izin mengulang. Tadi kan disebutkan kalau menambah air pada sari buah mangga itu kan dapat meningkatkan kadar lemaknya. Kadar air. Iya. Terus metodenya untuk mengetahui konsentrasi lemaknya. Metode untuk mengetahui konsentrasi apa, Mbak Amel? Kadar lemak. Kadar lemak. Iya, Bu. Oh ya, Tadi ditanya. kadar lemaknya gitu. Nah, untuk mengetahui lemaknya. Oh, gini. Putus. Gini Mbak Niken, mungkin saya bantu ya. Kalau yang saya pahami tadi, itu kan tadi Mbak Niken ada data mengenai data kadar lemak. Ya, nah yang ditanyakan Mbak Amel itu adalah metode untuk bisa mengetahui kadar lemaknya itu bagaimana gitu. Ya, seperti itu ya Mbak Amel ya. Iya, Bu Popi, benar. Oke, siap. Ya, silakan Mbak Niken. Baik, terima kasih. Nah, untuk kadar lemak di sini kan juga kan kami uji proksimat. Uji proksimat itu salah satunya yaitu kadar lemak. Nah, pada kadar lemak ini kita itu melakukan uji yogurtnya itu di lab. Nah, di sini untuk kadar lemak sendiri, yogurt itu diuji langsung oleh apa ya namanya? Diujikan langsung seperti itu, Bu. Jadi di sini kan ada project. Nah, di sini mengikuti project. Nah, untuk labnya sendiri itu untuk ujinya itu ada beberapa yang pertama di sini untuk kadar lemaknya. Jadi untuk kadar lemak di sini menggunakan metode black box. Nah, mungkin Mbak Amelia bisa lihat atau bisa searching di YouTube. Nah, untuk kadar lemaknya prosesnya seperti apa? Karena untuk penjelasannya saya bisa mengatakan bahwa untuk kadar lemak ini menggunakan metode black box, di mana penambahan air panas sampai larutan dalam botol black box naik hingga leher botol black box. Jadi di sini penggunaan atau pengecekan kadar lemak itu menggunakan botol dengan metode black box.
Setelah itu disentrifug selama 5 menit dan ditambahkan sedikit air panas hingga kemudian lemak cair terletak dalam kolom pada leher botol bebok yang telah berskala, lalu disentrifuger sekali lagi. Selanjutnya pada botol bebok yang telah berskala lalu disentrifuger hangat 55 hingga 60 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 3 menit. Itu beberapa penjelasan yang mungkin bisa saya jelaskan untuk mengetahui kadar lemak yogurt. Mungkin bisa dibantu oleh Bu Hera untuk penjelasan lebih lanjutnya, karena di sini juga saya masih belajar, mungkin seperti itu, Bu Popi. Ya, silakan mungkin Bu Hera. Ini Mbak Niken sudah minta bantuan. Ya baik, terima kasih untuk Mbak Amel ya atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk menguji kadar lemak itu kan ada beberapa metode ya Mbak. Jadi ada metode yang langsung kita uji misalkan di kertas buram gitu. Oh ini tahu ada lemaknya atau tidak. Nah tetapi kalau untuk Mbak Niken ini kan harus mengetahui persentasenya. Jadi tadi itu memang kalau untuk uji lemak memang tidak kita lakukan di lab kita, tetapi kita punya rekan gitu ya, rekanan lab, di mana di sana nanti kita akan mendapatkan data. Nah, untuk pengujiannya sendiri tadi kan ada metode yang tadi disebutkan oleh Mbak Niken ya. Saya sendiri belum pernah melakukan secara langsung, tetapi kalau saya dengar tadi adalah yogurtnya tadi dimasukkan dalam suatu tabung, kemudian disentrifugasi, artinya diputar dengan kecepatan tertentu sampai terpisah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam leher tabungnya, diberikan air panas, kemudian disentrifugasi sekali lagi. Kemungkinan besar di sana nanti untuk mengetahui prosentase lemaknya, kalau misalkan itu menggumpal bisa ditimbang atau yang lain sebagainya. Tapi saya sendiri belum berani ya memberikan penjelasan secara intinya secara pasti, tetapi kalau misalkan nanti kita bisa belajar lebih lanjut ya Bu Popi, kemungkinan besar itu nanti bisa kita pelajari juga di mata kuliah kimia atau lain sebagainya, dan nanti kita bisa membaca bersama di jurnal. Pada intinya teman-teman, apa yang tidak bisa kita lakukan di lab kita, nanti dengan rekomendasi dari pembimbing atau mungkin dari Kaprodi, kita bisa melakukan pemeriksaan ataupun pengujian di lab lain. Nah, untuk lab ini teman-teman, itu ada 2 macam. Yang pertama kita bisa ikut langsung di sana. Jadi dulu ada mahasiswa angkatan berapa ya, saya lupa waktu saya masih dosen baru, itu dia bisa melakukan penelitian mikrobiologi itu langsung di labnya. Nah, ada juga beberapa rekanan lab itu yang tidak mengizinkan kita masuk untuk ke dalam, teman-teman. Bahkan saya sendiri sering mengirim sampel bakteri ke Surabaya, itu saya tidak boleh masuk. Nah, apakah artinya kita tidak mengerjakan sendiri? Tentu saja kalau di lab kita tidak bisa, kita harus mendapatkan data tersebut, dan yang kita lakukan selanjutnya adalah setelah mendapatkan data, kita mempelajari metodenya dari jurnal, seperti itu. Jadi untuk pengujian lemak ini banyak metodenya, dan apa yang dijelaskan oleh Mbak Niken tadi adalah metode yang dipakai oleh rekanan daripada lab yang kita gunakan, seperti itu. Saja yang saya tambahkan, Bu. Nggih, matur nuwun Bu Hera. Ya ini sebentar, ini anak saya minta apa ini? Bos sendiri. Ya, jadi seperti itu Mbak Amel gitu ya. Sebenarnya gini, seorang peneliti itu sebelum melakukan penelitian, selama melakukan penelitian, setelah melakukan penelitian, itu sangat penting sekali membaca artikel yang update. Dia penting sekali membaca artikel yang update. Dan metode itu banyak, gitu ya, metode itu banyak. Dan mungkin ada satu metode yang mungkin tetap, ada satu metode yang lain yang mungkin juga akan update, gitu ya. Itu pentingnya kenapa kita harus selalu membaca jurnal, gitu ya. Kita memang harus selalu, istilahnya selalu update, gitu ya, tentang kekiniannya seperti apa, ya, kekiniannya seperti apa. Kemudian untuk satu metode, misalkan mau mencari karbohidratnya atau lemaknya atau apanya, ininya, itunya dan lain sebagainya, ini metodenya juga banyak gitu ya, dan membutuhkan alat yang mungkin juga berbeda. Yang pastinya apa istilahnya? Bahasa saya mungkin ketelitian atau kecermatan data dan lain sebagainya mungkin juga akan bisa berbeda.
Yang pastinya juga harganya juga akan bisa berbeda gitu ya. Ini pun juga harus kita sesuaikan gitu saudara. Ya, kita sesuaikan. Biasanya memang kalau mau publikasi ya, publikasinya harus internasional atau bagaimana, beberapa jurnal, editor jurnal itu mensyaratkan untuk bisa untuk menuliskan sampai ke merek alat gitu ya. Karena apa? Karena ketelitian kecermatan itu juga berbeda. Ya, bisa sampai ke sana gitu ya. Kemudian apakah contohnya apa ya kemarin itu protein misalkan. Protein itu dengan titrasi itu bisa ya. Tapi ada juga yang dengan uji apa kemarin yang di Man 2 minta kemarin itu gitu ya. Itu juga bisa gitu loh istilahnya. Apakah nanti hasilnya berbeda ya? Mungkin akan ada beda koma sekian dan lain sebagainya gitu ya. Tapi harganya itu nanti juga akan bisa berbeda gitu ya. Karena alat yang digunakan mungkin kecanggihannya atau bagaimananya itu juga berbeda. Bahannya mungkin juga berbeda. Ya, kita sesuaikan gitu ya, disesuaikan. Kemudian kita coba baca jurnal. Jika metode itu memang dirasa sudah cukup memadai gitu ya, kemudian sesuai dengan kantong peneliti misalnya, ya nggak ada masalah kita menggunakan metode itu, nggak perlu menggunakan metode yang mungkin yang lebih canggih atau mungkin yang lebih di atasnya gitu ya. Itu pun juga disesuaikan gitu. Jadi metodenya banyak sekali Mbak Amelia gitu ya. Jadi tergantung tujuan peneliti itu seperti apa. Ya sebenarnya itu nanti tujuannya mau apa, yang mau dilihat apanya. Oh ya sekedar itu ya pakai ini aja misalkan. Gitu ya. Nah, sehingga saudara selain juga membaca jurnal perlu juga sih ngobrol FGD dengan ahli gitu ya. Ahli menyarankan apa nih gitu misalnya. Ya sebenarnya tidak hanya saudara yang butuh ahli, saya pun juga masih didampingi oleh ahli. Ya, saya pun masih komunikasi ya. Kami juga masih komunikasi dengan dosen-dosen kami dulu pada saat S1, S2 maupun S3 gitu ya. Untuk apa ya? Untuk biar tahu kekiniannya karena mungkin dosen-dosen kami gitu ya dulu itu beliau karena ikut konsorsium penelitiannya memang full di bidangnya memang itu banget gitu ya sehingga tahu perkembangannya seperti apa gitu saudara. Ya silahkan yang lain. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya jika mungkin masih ada yang belum jelas masih ingin sharing di sini. Ya, saya izin menambahkan satu hal gitu. Oke, monggo Bu Hera. Ya, baik teman-teman. Satu hal yang harus kita garis bawahi ketika kita membuat produk baru seperti yogurt ya, itu adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman. Jadi kenapa Mbak Niken itu harus uji SNI? Karena seperti ini, teman-teman. Yogurt itu kan ada bakterinya. Jadi kalau teman-teman beli di toko, itu kan ada biasanya. Tidak boleh diminum lebih dari 2 botol dan lain sebagainya. Itu karena ada jumlah bakteri yang tertentu. Kemudian harus diuji kadar asamnya. Kemudian kalau di Mbak Niken ini kan ada rekannya, satunya meneliti pH dan kadar asam laktat. Kalau itu Anda fermentasi terlalu lama dan kadar asamnya itu meninggi, teman-teman, pH-nya terlalu turun, itu kalau tidak sesuai dengan SNI, kita minum itu nggak jadi sehat, teman-teman. Malah nanti kita bisa sakit perut. Kemudian kalau kebanyakan minum itu juga bisa diare, karena bakterinya yang baik ya katanya, itu nanti akan berperang dengan bakteri alami kita yang ada di usus, dan parahnya kalau itu kita teruskan bisa terjadi pendarahan usus. Nah itu kenapa Mbak Niken itu tadi bilang standarnya itu SNI. Artinya itu adalah standar yang sudah diakui oleh Indonesia, supaya apa yang kita buat itu sesuai dengan standar daripada kesehatan. Jadi kalau kita minum, itu juga nggak takut teman-teman. Oh ini produknya baru, nanti berani nggak kita minum bahaya enggak? Jadi ada standarnya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ingin mengembangkan dengan bahan lain, tentu saja standar ini juga akan tetap kita pakai. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Hera. Nah mungkin sudah cukup banyak hal yang bisa kita dapatkan ya dari diskusi hari ini dan semoga diskusi-diskusi seperti ini nanti akan selalu ada gitu ya. Nanti saling gantian, tidak harus mahasiswa yang skripsi ya. Mungkin nanti mahasiswa yang memang mungkin litbang nanti sudah punya data apa, mungkin nanti bisa di-sharingkan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk Mbak Niken yang menjadi presenter hari ini dan terima kasih kepada Bu Hera yang menjadi pembahas ya untuk hari ini mengenai mikrobiologi gitu ya, yang nanti mikrobiologi akan selalu ada ya Bu Hera di semester 3 dan semester 6.
Nah, lanjutannya nanti ada di semester 6, jika nanti saudara berminat, nanti bisa ikut lanjutannya, bisa main-main dengan bakteri, nanti menjadi produk apa, bimsalabim gitu ya, kalau Bu Ira kan gitu. Nanti nanti produknya bisa apa, istilahnya mungkin limbah nanti bisa jadi, limbah ini bukan berarti itu yang suatu yang dibuang gitu ya, istilahnya yang memang bisa menjadi suatu produk kalau memang layak, produknya itu layak untuk makanan yang ber-SNI, kata yang Bu Ira tadi ya, memang nanti bisa digunakan untuk makanan gitu ya. Nanti saudara bisa lebih lanjut setelah lulus dari sini, misalkan saudara berwirausaha di bidang itu atau bagaimana gitu ya, itu pun juga bisa gitu ya, istilahnya nanti tidak hanya calon guru ini hanya menjadi guru saja nantinya, tapi pun juga akan bisa berwirausaha. Ya, mungkin cukup sekian saya bisa akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di Biotalk yang selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Popi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Popi, Mbak Niken, dan Matur teman-teman. nuwun, Bu Ira. Bu Ira.